Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Blog Airtime bersama Ibu Murni Indarwati Gunawan. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar setia Radio Maestro. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya boleh kembali menemani Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita akan mengakhiri akhir di bulan Oktober ini. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara boleh diberi kesempatan, kepercayaan, bahkan waktu yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita boleh mengerjakan pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Saya juga bersyukur Bapak Ibu Saudara, walaupun perjumpaan kita hanya melalui udara, tetapi Sobat Maestro masih setia dapat mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan renungan ini, kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh hamba-Mu mengucap syukur kepadamu, di mana di sepanjang hari ini Engkau telah menyertai di dalam segala aktivitas kami. Engkau sudah menopang kami di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam segala hal yang sepanjang hari ini kami lakukan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih juga Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkan Radio Maestro ini dengan siaran Radio Maestro ini dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan dengan urapan yang baru, sehingga setiap benih firman yang hendak hamba-Mu sampaikan boleh memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Dan terlebih Tuhan, sebelumnya juga kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Mungkin hamba-Mu kami semua banyak kesalahan di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin karena kami lalai atau kami melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh menghampiri Engkau melalui setiap doa kami, melalui setiap pendengaran firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan terlebih Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh menuntun kami dan membawa kami lebih dekat hanya kepadamu. Dan firman-Mu itu juga Tuhan boleh membekali di setiap langkah kehidupan kami. Dan firman-Mu itu boleh menegur, menguatkan kami, sehingga firman-Mu itu boleh memberkati di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu dan kami mau dengar firman-Mu. Di dalam nama-Mu hamba berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pendengar setia Sobat Maestro, tema renungan malam hari ini yaitu Yesus selalu beserta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama manusia hidup, tidak ada seorang pun yang tidak pernah takut. Baik itu orang kaya, miskin, hamba Tuhan, dan bahkan umat Tuhan sekalipun. Semuanya pernah mengalami ketakutan. Tentu ada banyak sebab. Mengapa orang takut? Ya, misalkan waktu kecil kita takut gelap, takut cerita seram. Nah, waktu sekolah takut tidak lulus dan bahkan tidak dapat ranking. Waktu menginjak dewasa, bahkan setelah selesai studi, kita takut tidak mendapat pekerjaan. Kemudian setelah kita bekerja dengan enak, kita takut disaingi orang. Nah,
setelah berhasil pun kita takut. Tiba-tiba keberhasilan itu kita jatuh. Setelah kita sukses, berangan-angan ingin memiliki pasangan hidup. Tetapi kita juga takut. Nah, ketika sudah memiliki pasangan hidup, kita tidak bisa membahagiakan pasangan kita. Semua seolah-olahnya serba takut ya Bapak Ibu Saudara. Nah, takut apa lagi? Takut untuk bepergian, menggunakan pesawat, kapal laut, atau alat transportasi lainnya. Nah, yang paling lebih takut lagi, kita takut apa Bapak Ibu Saudara? Takut sakit. Nah, semuanya ini intinya kita itu takut dalam menghadapi kehidupan. Bapak Ibu Saudara, semua itu wajar karena kita itu manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita perlu takut? Yang pertama kali kita harus ketahui bagaimana mengatasi ketakutan itu. Soalnya banyak orang hanya terpaku pada ketakutan dan membayangkan ketakutan itu akan menimpa dirinya. Padahal itu pun belum tentu terjadi. Contohnya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya itu paling takut naik pesawat. Wah, jujur ya, kalau saya mau naik pesawat, malam sebelum saya berangkat, saya itu tidak bisa tidur. Wah, sudah memikirkan yang tidak-tidak. Pokoknya membayangkan naik pesawat itu di atas bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, akibatnya Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai perilaku yang aneh. Jujur ya, ini jujur. Mengalami ketegangan saraf. Nah, jadinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah mengalami ketegangan dan keanehan, maka rohani kita mulai merosot. Padahal apa yang ditakutkan itu tidak selalu terjadi. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu takut. Asal kita mau tahu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap kita menghadapi ketakutan itu? Kembali firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, memberikan kepada kita jalan bagaimana menghadapi ketakutan. Resepnya sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu percaya akan Allah dan firman-Nya tanpa ragu-ragu. Sekali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu Saudara. Resepnya, yaitu percaya akan Allah dan firman-Nya tanpa ragu-ragu. Sobat Maestro yang saya kasihi, mungkin pernah mengalami hal yang sama yang terjadi, seperti yang saya utarakan tadi. Sehingga semuanya itu menjadi kita berlaku aneh. Memang Bapak Ibu, semua itu membawa dampak. Ketika roh ketakutan menguasai seseorang, maka akan melemahkan semangat hidup kita. Dan ketakutan yang dialami seseorang akan membuat orang tersebut menjadi pembohong bagi dirinya sendiri. Sehingga orang itu menjadi munafik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang pertama. Yesaya 41 ayat yang pertama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan kita akan membaca lagi dari Mazmur 56 ayat 4-5. Mazmur 56
ayat 4-5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dengan jelas firman-Nya mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya. Percaya kepada pemeliharaan Allah tanpa ragu-ragu. Percaya kepada Allah yang berkuasa mengubah segala sesuatu yang menakutkan menjadi sukacita. Bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa mengubah dari hal yang menakutkan menjadi sukacita itu? Kembali lagi, kita berdoa dan mempunyai keintiman dengan Tuhan. Dan percaya, itu yang membuat kita tenang. Karena kunci untuk mendapatkan kekuatan setiap hari adalah melalui firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita. Semakin kita suka akan Tauratnya, kita akan semakin diperlihatkan janji rahasia Tuhan. Demikian ketakutan tidak lagi menghantui pikiran kita. Memang Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak mudah dijalani. Karena secara realita kehidupan saat ini tidak semakin baik. Namun, kalau kita kembali firman Tuhan menegaskan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh kasih dan ketertiban. Sobat Maestro yang saya kasihi, bila kita mengandalkan Tuhan, seperti yang Daud perbuat, berarti kita menyerahkan segala kelemahan, ketakutan kita kepada Tuhan. Dan memberikan diri kita kepada otoritas Tuhan untuk bertindak atas kita sepenuhnya. Walaupun kita harus mengalami gelora hidup yang penuh tantangan, yang dahsyat sekalipun, jangan takut. Sebab Tuhan selalu sertai hidup kita. Dan bahkan dalam menghadapi masalah, Dia berkata, jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita percaya dan berdoa, maka mujizat itu benar-benar nyata. Hadapi segala tantangan yang ada dengan penuh iman kepada Yesus. Andalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Itu adalah kunci keberhasilan kita. Sungguh, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Orang yang menjadi sahabat-sahabat Tuhan adalah orang-orang yang melakukan firman. Ketika kita setia melakukan firman, Tuhan juga setia memberkati hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya mengakhiri renungan malam ini dengan doa, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Yesus Selalu Serta. Kemanapun pergi
Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Untuk setiap firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang kami boleh dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami, menyadarkan kami Tuhan. Kalau kadang kami merasakan takut, kadang kami merasakan khawatir, sehingga hidup kami merasa ada keraguan. Bahkan kami kadang-kadang tidak percaya kepadamu. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami di dalam berpikir tidak seturut akan kehendak-Mu, ajarkanlah kami ya Tuhan, di dalam kehidupan ini supaya kami mempunyai hati yang sungguh percaya hanya kepadamu. Dan kami tidak ada lagi keraguan di dalam hati kami. Dan bahkan Tuhan, jauhkanlah kami dari pemikiran yang sia-sia. Bahkan jauhkanlah kami dari roh ketakutan, roh kekhawatiran yang selalu membelenggu dalam hidup kami. Dan bahkan Tuhan, karena kami takut, kami khawatir, itulah yang membuat kami lemah. Oleh sebab itu, mari Bapa, berikanlah kami hati yang mau taat, hati yang mau setia, hati yang mau tunduk, hati yang mau terus diajar, sehingga Tuhan, di dalam kehidupan kami mau terus dibentuk oleh Tuhan. Dan berilah kami kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, roh yang membangkitkan kekuatan. Sehingga kalau kami dihadapkan dengan setiap pergumulan yang sangat berat, kami tidak takut lagi. Dan kami semakin kuat karena ada Tuhan yang selalu menolong dan menopang di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Dan Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa. Kami minta Tuhan Yesus, biar Tuhan sendiri yang terus memegang tangan kami Tuhan. Kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, biar Tuhan yang selalu melingkupi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena begitu baik Engkau Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami setiap anak-anak-Mu. Karena pertolongan-Mu itu begitu ajaib, yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Pada saat kami sakit pun Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menopang hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Baik anak-Mu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kami minta Tuhan, biar Tuhan yang menjamah dan melawat setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Dengan kuat kuasa yang daripadamu Tuhan. Sehingga Tuhan, jamahan dari tangan kasih-Mu itu menjamah setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau setiap anak-anak-Mu hanya mengandalkan Tuhan, hanya mau menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, dan mempunyai hati yang mau berserah, berseru, berharap kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan Kau nyatakan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Bahkan yang lemah, yang saat ini menghadapi pergumulan berat, saat ini yang menghadapi masalah yang mungkin tidak kunjung selesai Tuhan. Saat ini juga aku berdoa di dalam nama Engkau Tuhan. Biar Tuhan juga melawat setiap anak-Mu. Biar Tuhan yang juga yang senantiasa menyertai anak-anak-Mu. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi. Karena ada Tuhan yang memberikan pertolongan. Karena ada Tuhan yang akan senantiasa menopang dan menolongnya. Bapa, mari Kau jamah setiap orang yang sakit, setiap saudara-saudara kami yang sakit, dan Kau menjamah setiap orang-orang yang menghadapi pergumulan berat dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki-Mu Tuhan, maka Engkau yang akan bertindak, dan Engkau akan memberikan keselamatan, Engkau akan memberikan kemenangan, dan Engkau akan memberikan kesembuhan
terlebih kesembuhan ilahi, itu yang Kau nyatakan, Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, karena pertolongan-Mu itu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba-Mu mengucap syukur berterima kasih kepadamu, karena Engkau begitu baik kepada setiap kami anak-anak. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami juga akan beristirahat tidur, mari Tuhan, Kau sertai di dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Sehingga di dalam istirahat kami, berkat Engkau juga Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami semua boleh istirahat dengan baik, sehingga pagi hari kami boleh bangun dengan diberi kekuatan yang baru untuk kembali kami boleh berkarya bersama Tuhan. Terlebih kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu pada esok hari. Kami diberikan badan yang sehat, kami diberikan badan yang kuat. Dan biarlah Tuhan, melalui setiap apapun yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, hanya nama Tuhan saja yang kami muliakan, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, hamba mengucap syukur, hamba-Mu berterima kasih untuk setiap firman yang boleh Kau sampaikan di dalam kehidupan kami. Kami akan kembalikan segala pujian, hormat kami kepadamu. Di dalam nama-Mu, hamba berdoa, hamba bersyukur, hamba berterima kasih. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya Murni Indarwati Gunawan, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Blog Airtime bersama Ibu Murni Indarwati Gunawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.